eh, saya kira tidak semua suami seperti itu mungkin ya. Jadi saya balas VT aja buat Kak si sabar. Mana suami kasihan sama istrinya, mereka hanya mau istrinya meninggal. Nah, udah bilang dalik ya. Lalu kawin lagi. Aku dulu disuruh pap smear tapi nggak berani karena udah lahiran 2 kali normal. Alhamdulillah. Kalau lahiran normal, kemudian tidak ada masalah di bagian misfinya sih aman, saya kira ya. Tidak terjadi penularan kepada si anaknya. Jadi biasanya begini, kalau dari medis itu, kalau misalnya si wanita mengalami keluhan kutil kelamin, ya, kemudian kondisinya lagi hamil, biasanya kalau tapi dalam kondisi yang udah kutilnya udah banyak ya, udah besar-besar, kemudian biasanya dari puskesmas itu kemudian bidan juga menyatakan ini tidak boleh lahiran normal, jadi harus sesar. Pengaruhnya adalah ketika nanti dipaksakan melahirkan secara normal, si virusnya ini menular ke si anak. Nah, bagaimana dia menular? Tentunya dia akan menular ke bagian jaringan yang paling lunak, ya, kayak contoh mungkin bagian mata, ya, area-area yang lebih sensitif pada kulit bayi, termasuk area mata. Dan biasanya ada bayi yang misalnya sampai besar pun untuk penglihatannya kurang normal, bahkan mungkin terjadi kebutaan, itu bisa jadi ya. Kemudian ada juga yang misalnya dari bayinya itu mengeluarkan nanah terus bagian matanya. Nah, itu ada yang seperti itu kasusnya ya. Jadi mungkin masih dalam kondisi yang alhamdulillah kalau misalnya kondisinya keluhan kutil kelamin tapi dalam kondisi dia yang sudah hamil. Jadi sebelum hamil sebetulnya dia aman, namun ternyata terjadi tumbuh kutil ketika sudah dalam kondisi mengandung. Ya, jadi mungkin alhamdulillah si janinnya tidak bermasalah. Ya, karena ada yang sebetulnya si wanita ini bermasalah ketika dalam proses program, ya, dalam proses program hamil misalnya contoh. Biasanya ini sulit untuk jadi anak, itu sulit si spermanya, ya, karena begitu masuk, karena virus HPV-nya ada di situ, kemudian mati kondisi spermanya, jadi tidak sampai masuk. Nah, adapun kalau misalnya sampai masuk, kemudian terjadi pembuahan, ya, dan ternyata membawa virus HPV-nya, maka biasanya akan mengalami keluhan cacat mental atau fisik. Nah, itu yang lebih sering adalah ketika si wanita mengalami keluhan gonor atau sifilis ya. Dan tidak termasuk kemungkinan juga ya, dan termasuk kemungkinan juga mohon maaf untuk HPV-nya ya, atau kutil kelamin. Jadi itu sedikit informasi ya mengenai keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Dan untuk Kak Si Sabar, terima kasih sudah menjelaskan ya. Ya, mudah-mudahan untuk Kakak kedepannya dapat suami yang lebih baik lagi, amin ya. Atau mungkin sekarang udah dapat, jadi silakan bisa dijaga ya. Edukasi ini juga penting, tidak hanya untuk istri saja sebetulnya ya. Silakan bisa di-share juga untuk suami biar supaya melihat juga videonya ya, biar kasihan aja sama istri, karena mau bagaimana lagi, kalian hidup udah bareng sampai tua juga kalau bisa bareng ya. Tapi kalau si istrinya sudah mengalami keluhan kutil kelamin yang kemudian menjadi keluhan kanker serviks ya, itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu ya. Karena kalau misalnya masih kutil kelamin itu kan masih bisa lah ya disembuhkan. Yang terjadi adalah ketika kutil kelamin ini tidak dilakukan pengobatan, yang kemudian akhirnya menjadi keluhan kanker serviks. Jadi jangan sampai itu terjadi. Segera pengobatan ya. Saya sudah berkali-kali jelaskan bahwa cara medis adalah utama. Silakan kalau biayanya ada, mau pap smear terlebih dahulu ya. Itu untuk mencegah apakah si kutil kelamin ini sudah menjalar ke bagian serviksnya, atau serviksnya udah kena belum. Kalau misalnya masih aman-aman aja dan ternyata kutil kelaminnya ada, maka silakan sembuhkan keluhan kutil kelaminnya ya. Dan untuk suami juga silakan pengobatan juga
ya. Gardasil 9 juga, injeksi Gardasil 9 juga ya. Jadi keduanya harus menggunakan ya untuk istri dan juga suami. Nah, adapun kalau misalnya biayanya ada, silakan untuk penanganan medis. Kalaupun ada, opsi lainnya adalah dari produk saya ya. Silakan. Harganya 950.000 untuk paket lengkapnya. Jadi 4 botol produk ini digunakan untuk mematikan si virus HPV-nya, penyebab utama keluhan kutil kelamin. Ya, tentunya beberapa tipe juga banyak. Ya, tipe HPV itu banyak. Dan lebih dominannya adalah ketika ada virus HPV-nya yang tipe 16 dan 18 itu yang menyebabkan keluhan kanker serviks. Jadi biasanya tipe 16 dan 18 ini akan lebih cepat untuk menjadi keluhan kanker serviks. Ya, tapi bukan berarti tipe di bawahnya tidak menjadi penyebab, bisa juga menjadi penyebab ya. Dan ini salepnya. Nah, bagaimana cara pesannya? Silahkan bisa komentar ya, bisa DM, intinya konsultasi silahkan ya. Atau boleh uh, uh, stay, mohon maaf, stay di live-nya. Saya live di TikTok, nama TikToknya adalah Admin Donatur Indonesia. Itu adalah nama akun utama TikTok saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.